sekitar kurang lebih 1 jam. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita sebagai bagian dari lingkungan pendidikan tinggi tidak bisa dilepaskan dari masalah publikasi, mulai dari tahap writing sampai dengan tahap kita submit ke jurnal. Bagaimana ketika kita menulis, ketika kita ada masalah untuk menemukan ide, ataupun ketika kita mengalami writer block, sampai kita harus memilih jurnal yang sesuai dengan ruang lingkup tulisan kita, itu akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Johan. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Ibu. Oke. Selama 1 jam ke depan, kita akan bersama untuk membahas masalah ini. Baik, Pak Johan merupakan perwakilan Elsevier Consumer Consultant untuk Elsevier wilayah Southeast Asia. Dan nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan baik secara langsung maupun via chat ketika sedang berlangsung ataupun ketika sudah selesai. Demikian. Pak Johan sudah siap? Ya, oke. Oke. Ya. Baik, waktunya kurang lebih 1 jam. Kita persilahkan, monggo Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bu Dian. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya dari Perpustakaan Universitas 11 Maret. Ya, terima kasih untuk undangannya, Bapak Ibu di Perpustakaan ya, yang tentu semoga tidak bosan ya melihat saya. Dan di kesempatan kali ini mungkin nanti juga rekan-rekan di perpustakaan kita bisa diskusi juga gitu ya dengan Bapak Ibu semua yang juga sudah hadir di sini, rekan-rekan mahasiswa ya, mahasiswa pasca, mungkin ada Bapak Ibu dosen juga ya yang sudah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di siang hari ini ya, di mana materinya ini lumayan berat tapi semoga tetap bermanfaat ya. Dan betul nanti kita akan diskusi selama 1 jam ke depan. Plus nanti juga Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan ya, kita menyediakan waktu di akhir untuk bisa tanya jawab, dan dari Elsevier juga nanti menyediakan sertifikat ya untuk Bapak Ibu, tapi nanti informasinya di akhir begitu ya. Nah, untuk itu saya langsung mulai saja untuk share screen saya. Nah, jadi topik bahasan kita kali ini ya terkait dengan penulisan dan juga terkait dengan dunia publikasi ya. Tentu ini berurusan dengan karya ilmiah. Nah, jika Bapak Ibu di sini mungkin sebagian besar adalah mahasiswa pasca ya, S2, S3, ini pastinya bermanfaat ya untuk persiapan menulis atau sedang mungkin menulis tesis dan juga disertasi ya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Johan Jang, Customer Consultant dari Elsevier Asia Tenggara. Nah, di kesempatan ini nanti mungkin kita bisa share ya dari sudut pandang Elsevier seperti apa sih ya hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk kebutuhan penulisan dan juga publikasi karya ilmiah kita. Nah, jadi kita akan belajar hari ini terkait mungkin diawali dulu dengan sedikit perkenalan mengenai Elsevier, lalu why we write and publish ya, lalu best practices in writing, publishing sampai memilih jurnal, dan yang terakhir hal yang tidak kalah penting adalah etika dalam publikasi karya ilmiah. Ya, jadi lumayan yang akan kita cover hari ini. Oke, saya mulai terlebih dahulu dengan memperkenalkan Elsevier. Di sini mungkin kalau rekan-rekan di 11 Maret harusnya sudah familiar ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu di sini mungkin ada mahasiswa yang baru join juga di UNS. Nah, mungkin belum terlalu kenal ya dengan Elsevier sendiri. Jadi Elsevier ini adalah nama organisasi atau nama perusahaan ya, di mana perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1580, jadi usianya sudah ratusan tahun begitu. Di mana awal pertama kali berdiri ya, Elsevier itu adalah publisher. Jadi kami menerbitkan penelitian-penelitian seperti yang dilihat di layar ini adalah penelitian dari Galileo ya, bahwa ternyata bumi itu bukan pusat tata surya. Nah, itu salah satu terbitan yang kami terbitkan pada masa tersebut. Nah, sampai sekarang pun kami masih menerbitkan penelitian-penelitian melalui jurnal-jurnal Elsevier ya, di mana jurnal-jurnal itu bisa diakses di yang namanya sciencedirect.com ya. Nah, rekan-rekan UNS juga harusnya sudah sangat familiar ya bahwa
Bapak Ibu nih punya akses ke sciencedirect.com. Artinya Bapak Ibu punya akses ke jurnal-jurnal terbitan Elsevier. Di situ ada lebih dari 2.600 jurnal, lebih dari 19 juta artikel, ya, dan ini berkontribusi terhadap 18% dari global research output. Nah, di mana jurnal-jurnal ini mereka adalah 31%-nya atau sepertiganya itu adalah peringkat 1 di disiplin ilmu masing-masing. Jadi memang jurnal-jurnal yang bisa diakses ini yang paling bagus begitu di dunia. Kemudian lebih dari 90% sudah terindeks oleh Scopus, kecuali jurnal-jurnal baru ya, dan 85% ada di Q1 dan 2, serta berkontribusi terhadap 28% dari total citasi di seluruh dunia. Nah, jadi Bapak Ibu ya, rekan-rekan mahasiswa harus terus ya memanfaatkan Science Direct ini karena sudah dilanggankan oleh perpustakaan. Jadi nanti Bapak Ibu membuat tesis, membuat disertasi, membuat artikel ilmiah, itu referensinya sudah bagus-bagus semua, ya. Oke. Nah, selain publikasi karya ilmiah, ya, Elsevier juga sekarang itu menjadi big data company, ya. Jadi kami bertransformasi, publisher-nya tetap jalan, tapi sekarang sudah menjadi big data company yang fokusnya itu adalah pada pengelolaan data, ya, dan juga fokus di bidang sains tentunya, di ilmu pengetahuan, dan juga di bidang-bidang kesehatan. Nah, data-data ini bisa diakses di berbagai macam solusi dari Elsevier, seperti Science Direct tadi, kemudian ada Scopus, ya, dan ada yang lain-lainnya lagi, termasuk Mendeley, yang mungkin juga banyak digunakan untuk reference penelitian. Ya, nah ini sebagian dari keluarga besarnya Elsevier ya. Kalau di website lebih banyak lagi. Nah, tapi kali ini di kesempatan webinar ini kita tidak bahas tentang bagaimana cara pakai Science Direct gitu ya, karena mungkin sudah familiar. Nah, tapi di kesempatan kali ini kita akan melihat dari sudut pandangnya Elsevier seperti apa sih karya-karya tulis ya yang penulisannya itu bagus ya sehingga nanti bisa kita terima ya di jurnal-jurnal Elsevier. Jadi memang ini tetap membahasnya adalah jurnalnya jurnal-jurnal yang bagus-bagus ini. Nah, apa saja menurut editor-editor jurnal Elsevier yang harus diperhatikan ketika kita menulis dan juga nanti publikasi karya tulis kita ya. Jadi baik ini tesis, disertasi atau sengaja dibuat untuk publikasi itu juga akan kita lihat ya, akan kita bedah. Oke, kita mulai pertama dengan harus paham dulu kenapa kita perlu menulis dan publikasi karya ilmiah. Ya, ini kalau ditanya ke rekan-rekan mahasiswa S2, S3 gitu ya, kenapa sih kita harus menulis dan publikasi karya ilmiah? Mungkin jawaban jujurnya adalah supaya lulus, gitu ya, karena keharusan dari kampus. Nah, nggak salah sih, dia tidak salah sebenarnya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kenapa ada yang namanya tesis, kenapa ada yang namanya disertasi, dan harus dipublikasikan keluar, ada alasan yang lebih idealistik sebenarnya, ya, yang mau kita capai dengan melakukan hal-hal seperti ini. Ya, nah biasanya gini, sebelum saya jawab ya apa alasannya gitu ya. Nah sebelum ke sana, biasanya kalau kita mulai workshop terkait dengan penulisan karya ilmiah ya atau terkait dengan publikasi, kadang itu kita tidak mulai dari why-nya. Kita langsung ke how to-nya. Nah, ini agak bahaya nih Bapak Ibu ya karena kita di awal kalau kita mulainya dengan langsung ke how to tanpa why-nya, kita tidak tahu sebenarnya cikal bakalnya, alasannya kenapa kita perlu menulis publikasi karya ilmiah kita. Nah, nanti ujung-ujungnya kalau kita langsung loncat ke how to-nya, itu biasanya beberapa hal akan terjadi. Ya, pertama, kita jadi punya alasan-alasan yang sebenarnya kurang tepat ya untuk menulis dan publikasi karya ilmiah. Jadi semua alasannya itu tidak sesuai dengan kepentingan sains ya. Nah, yang kedua, kita jadi kurang paham tentang impact dari publikasi paper. Ya, jadi sebenarnya kalau kita sudah publikasi itu ada impact selanjutnya lagi. Nah, kita jadi kurang paham seperti itu. Seolah-olah publikasi final paper itu adalah yang terakhir, ya. Itu adalah stage terakhir. Padahal ada lagi kelanjutannya gitu ya. Nah, atau yang ketiga, kalau kita tidak mulai dari why, kita jadi kurang memahami
sebenarnya nilai dari sains itu seperti apa, nilai dari ilmu pengetahuan, ya. Nah, akhirnya kita coba lihat nih, sebenarnya kalau kita mau lihat secara lebih ideal, apa yang menjadi alasan ya untuk kita menulis dan publikasi karya ilmiah. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa bagi jadi 4. Oke. Pertama, yang paling kiri, for you gitu ya, untuk diri kita sendiri sebagai penulisnya, sebenarnya dengan kita menulis karya ilmiah, kita publikasi, itu kalau kita ingat teori Maslow gitu ya, kita sebenarnya sedang mempraktekkan ya pemenuhan kebutuhan yang paling atas tuh Bapak Ibu. Kita melakukan eksplorasi, self actualization, ya kita berusaha memahami sesuatu dan kita berusaha memecahkan masalah tersebut melalui riset. Ya, nah riset-riset itulah yang akan membuat kita harusnya menjadi lebih puas gitu ya dengan hasil pembelajaran kita. Itu untuk diri kita. Nah, tapi ada fungsinya juga untuk institusi, untuk 11 Maret gitu ya. Nah, fungsinya apa? Nah, ini akan memberikan hasil-hasil karya kita ya itu akan berkontribusi terhadap lebih luas dari kinerja. Kinerja universitas itu satu gitu ya, tapi ada juga impact dari universitas terhadap sains. Nah, itu juga yang perlu kita ketahui ya. Artinya kalau kita sudah publikasi dan publikasinya bagus untuk kampus lebih dari sekedar memenuhi kinerja, ya ada dampak kepada ilmu pengetahuan yang diberikan oleh kampus tersebut kepada komunitasnya gitu. Ya, itu yang tentu kita harapkan ya. Untuk negara juga sama. Ya, artinya ini bukan cuma sekedar mengumpulkan artikel-artikelnya banyak gitu ya, tapi apa dampak dari negara ya terhadap dunia ilmu pengetahuan. Itu juga tentu bisa kita nilai gitu ya dari publikasi kita. Dan tentu untuk sains. Ya, artinya kalau sains itu berkembang, ilmu pengetahuan itu berkembang, tentu ada banyak sekali manfaatnya untuk kemanusiaan. Ya, contoh paling gampang gitu ya, misalnya vaksin COVID gitu. Ya, nah itu kan sebenarnya adalah hasil riset juga. Ya, di mana akhirnya baik penemunya, institusinya, negaranya, dan sains itu semuanya mendapatkan kontribusi positif. Nah, itu yang sebenarnya juga kita bisa dapatkan dengan kita fokus kepada menuliskan karya-karya yang bagus, publikasinya juga di jurnal-jurnal yang tepat, supaya kita bisa mendapatkan semua benefit ini. Ya, jadi ini memang view-nya agak ideal begitu ya, tapi ini yang memang kita lihat lebih dari sekedar publikasi, menulis dan publikasi untuk sekedar lulus gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah sepakat semoga begitu ya bahwa kita perlu mengejar gambaran ideal ini, nah barulah sekarang kita mau lihat ya bagaimana how to-nya, best practice-nya seperti apa. Ya, kita mulai dulu dari writing, baru setelahnya kita ke publishing. Ya, jadi writing ini kita bahas tentu waktu menulis karya ilmiahnya. Ya, dan tentunya menulis untuk publikasi di jurnal itu berbeda dengan menulis tesis dan disertasi. Ya, nah pertama kita di sini ya saya tidak akan membahas substansi atau saya tidak membahas konten ya, karena kalau konten, kalau substansi itu nanti dikembalikan ke Bapak Ibu sendiri ya, itu juga tergantung dari kontennya apa gitu ya. Misalnya kalau saya bisa bahas konten dari segi manajemen pendidikan karena itu background saya, tapi kalau Bapak Ibu tanya biologi misalnya saya nggak ngerti gitu ya, jadi kita bukan bahas kontennya tapi kita bahasnya lebih ke teknis-teknis apa yang perlu kita siapkan terlepas dari konten kita ya supaya artikel kita nanti bisa lebih mudah diterima ya. Nah, yang pertama tentu strukturnya dulu ya. Terlepas dari disiplin ilmunya ya, struktur artikel itu di mana-mana mirip-mirip ya, tidak sama persis tapi mirip-mirip ya. Strukturnya seperti ini. Jadi ada title, abstract, keyword ya, kemudian ada bagian introduction, methods, result, and discussion. Kemudian nanti ada conclusion, acknowledgement, references, dan supplementary data. Nah, satu hal yang perlu di-note adalah ini secara umum seperti ini, tapi kalau beda disiplin ilmu bisa jadi ini sedikit berbeda. Contoh, ada beberapa disiplin ilmu yang bukan hanya methods, tapi material and methods. Gitu ya. Jadi memang kita tetap menyesuaikan dengan disiplin ilmunya kita seperti apa. Ini mungkin sudah familiar, ya Bapak Ibu, rekan-rekan di sini juga mungkin sudah familiar dengan ini.
Nah, yang lebih penting yang mau kita bahas itu adalah di setiap elemennya, mulai dari title, abstrak, keywords, ya, hal-hal apa saja yang menurut editor-editor jurnal Elsevier itu harus diperhatikan. Ya, jadi kita nanti coba lihat satu-satu ya. Nah, pertama adalah title. Ini agak wordy, banyak tulisannya di slide ini, ya, tapi yang saya akan fokus saja ke beberapa poin yang penting gitu ya. Nah, untuk title atau untuk judul, ya judul dari penelitian kita. Nah, dua hal yang sering terjadi, ya. Pertama adalah kita terlalu banyak menggunakan jargon, ya, dan singkatan-singkatan. Nah, jadi menurut editor-editor jurnal, sebaiknya kita mengurangi jargon-jargon dan singkatan-singkatan tersebut. Ya, supaya apa? Supaya nanti kalau artikel kita dicari di mesin pencari, itu lebih gampang menemukan artikelnya. Ya, sehingga lebih menghindari jargon dan singkatan-singkatan. Nah, yang kedua adalah kita tidak perlu menuliskan frase-frase seperti notes on, a study of, and analysis of. Ya, kalau di bahasa Indonesia itu artinya kita tidak perlu menuliskan misalnya ini contoh judul ya, misalnya studi terhadap sekolah XYZ misalnya. Nah, itu tidak perlu dilakukan, dituliskan seperti itu, ya. Atau analisa apa terhadap apa, gitu, ya. Nah, kenapa frase-frase seperti ini itu dianggap tidak penting, ya? Karena yang namanya penelitian itu pastilah merupakan notes on something, a study of something, dan pasti ada analisanya juga, gitu. Sehingga frase-frase ini istilahnya hanya buang-buang space gitu ya di dalam judul penelitian kita. Ya, kita langsung saja straight to the point. Kita judul penelitian kita tuh apa tanpa perlu menuliskan notes on, study of, and analysis of. Itu yang paling sering ditemukan gitu ya oleh editor-editor. Kedua, ini mengenai abstrak. Nah, untuk abstrak ya kita intinya ya abstrak itu secara umum isinya itu di poin kedua nih Bapak Ibu bisa lihat ya, ada problemnya, kemudian ada metodenya, ada result dan ada conclusion. Ya, intinya cuma 4 ini. Ya, problemnya apa? Metode untuk meneliti masalah itu apa? Hasilnya apa? Lalu kesimpulannya apa? Ya, artinya di sini hal yang kadang masih ditemukan itu adalah peneliti misalnya menuliskan teorinya apa. Gitu ya, itu sebenarnya tidak perlu. Atau kadang menuliskan di sini materialsnya apa, ya. Nah, itu bukan berarti tidak penting, tapi tidak perlu ada di abstraknya. Ya, jadi isinya cuma 4 aja, ada problem, method, result, dan conclusion. Untuk sederhananya bisa dikatakan problem itu paragraf pertama, method paragraf kedua, result paragraf ketiga, conclusion paragraf keempat. Tapi bukan berarti cuma boleh 4 paragraf ya, kadang-kadang juga boleh misalnya problemnya 2 kalimat, 1 paragraf 4 kalimat gitu ya. Nah, misalnya gini, problemnya boleh tidak saya buat 2 kalimat, ya sebenarnya silakan saja gitu ya. Intinya ini akan menjadi 1 paragraf di mana paragraf ini memuat problem, method, result, and conclusion. Ya. Oke, kita lanjut berikutnya, introduction. Ya. Bagian introduction ini kisi-kisi gitu ya kepada Bapak Ibu. Introduction itu bagian yang paling penting, kadang lebih penting daripada hasilnya Bapak Ibu ya, dari penelitian. Kenapa? Karena gini, introduction adalah atau bab 1 gitu ya kalau di tesis dan disertasi, itu adalah satu chapter, satu bagian di mana kita harus menjual, quote unquote menjual penelitian kita kepada editor dan reviewer. Ya. Jadi, menurut editor dan reviewer, bab 1 itu ya, seperti berbicara ke mereka untuk bisa meyakinkan mereka bahwa penelitian ini penting. Intinya penelitian itu penting. Nah, apa sih definisi penting? Penting itu artinya bermanfaat untuk ilmu pengetahuan. Nah, itu kata kunci yang dicari. Ya, jadi di bagian introduction kita harus bisa menjual bahwa penelitian saya itu penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Itu yang ingin dicari. Nah, caranya bagaimana meyakinkan bahwa penelitian ini penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan?
Nah, menurut editor dan reviewer, caranya adalah kita perlu menjawab 3 pertanyaan esensial. Ya, pertama, where does the field stand? Jadi, kita kan mau meneliti, ya, meneliti topik tertentu, topik apa gitu ya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita paparkan dulu saat ini kondisi sains tersebut, kondisi ilmu pengetahuan di bidang itu seperti apa situasinya. Nah, itu where does the field stand. Jadi kita berangkat dulu dengan memahami begini nih, begini loh gitu ya, situasi yang sedang terjadi pada disiplin ilmu ini. Nah, situasi itu dibangun dari mana? Informasi ini didapat dari mana? Dari referensi yang kita pakai. Ya, ini poin penting kenapa kemudian referensi itu sangat krusial. Ya, kita bangun argumentasi berdasarkan referensi-referensi terdahulu. Ya, nah dari situ kita bisa menjelaskan bahwa ya kondisi disiplin ilmu ini atau kondisi topik ini sekarang seperti ini, sehingga ada gap-nya. Nah, gap itu adalah poin kedua. What problem are you addressing? Ya, dengan kondisi yang saat ini ada, maka kita melihat bahwa ada gap dalam hal apa gitu. Ya, ini yang kadang kita sebutnya research gap, teori gap gitu ya. Nah, itu poin yang dicari. Nah, kalau kita sudah bisa menunjukkan bahwa gap-nya tuh di sini. Nah, sehingga saya akan melakukan penelitian untuk bisa menjawab gap tersebut. Itu poin ketiga. Identify solution, yaitu penelitian kita, dan limitation. Artinya penelitian kita itu bisa menjawab gap-nya, tapi mungkin bukan semua hal. Ya, bukan semua bagian dalam gap tersebut. Nah, ini 3 yang dicari. Ya, artinya kalau 3-3-nya ini sudah ada di bagian introduction-nya Bapak Ibu, nah ini sudah aman. Ya, biasa juga mungkin kalau Bapak Ibu di sini yang sudah pernah publikasi gitu ya, kadang reviewer itu suka tanyanya kembali lagi ke bab satu lagi gitu. Ya, karena mereka ingin ini sangat-sangat jelas supaya orang itu mau lanjut baca ke berikutnya, Bapak Ibu. Ya, ini yang perlu kita coba kuatkan gitu ya di bab 1 kita atau di bagian introduction kita. Oke. Nah, berikutnya methods. Jadi begitu dari introduction kita masuk ke methods ya. Nah, di bagian methods isinya adalah deskripsi. Jadi deskripsi tentang bagaimana kita melakukan penelitian ini. Ya, sifatnya adalah hanya menuliskan seperti step by step. Ya, anggap saja methods itu seperti manual. Ya, kayak buku manual yang kalau kita beli elektronik kan dapat buku manual ya Bapak Ibu meskipun nggak pernah dibaca gitu. Nah, tapi ini manual bagaimana kita melakukan penelitian. Ya, simpelnya di bawah gitu aja. Ini itu step by step. Step 1 ini, 2 ini, step 3 ini gitu ya. Nah, itu dideskripsikan. Tentu sesuai dengan disiplin ilmunya kita masing-masing. Nah, di sini contoh ya, kalau ada pakai materi tertentu untuk melakukan eksperimen. Nah, berarti kan kita juga perlu memberitahu materi yang dipakai itu apa. Ya, kalau kita melakukan eksperimen, berarti kita perlu menjelaskan step by step bagaimana eksperimen itu dilakukan. Kalau kita misalnya di social science membuat kuesioner, ya, buat survei gitu ya. Nah, berarti kan kita juga perlu memaparkan bagaimana proses survei itu dibuat. Ya, sampai penyebaran kuesionernya caranya bagaimana. Terus kuesionernya dianalisanya bagaimana gitu ya. Nah, itu metode yang perlu kita deskripsikan. Nah, di sini kita tidak perlu harus menganalisa metode tersebut ya, tetapi kita perlu menjelaskan semua step by step-nya. Cukup deskripsinya saja. Oke, mungkin di sini Bapak Ibu juga semoga sudah familiar gitu ya. Nah, result. Jadi begitu metodenya ini sudah kita paparkan, artinya kan kita sudah benar-benar melakukan penelitian tersebut. Nah, begitu kita sampai ke result, ya, di bagian result, apa yang kita lakukan hanya mendeskripsikan hasil penelitian. Jadi apa yang sudah dilakukan di bab 3 itu, gitu ya, di metode itu, nah sekarang kita deskripsikan hasilnya apa. Ya. Nah, pendeskripsiannya ini boleh pakai narasi, boleh pakai tabel, gambar, grafik-grafik. Ya, sekarang juga banyak yang grafiknya juga berwarna, jadi ada legend-nya. Misalnya warna biru artinya apa, warna ini artinya apa gitu ya. Nah, itu juga boleh
dicantumkan di bagian result. Nah, di result ini kita juga boleh menggunakan subheading. Ya, katakanlah kalau penemuan kita ini ada beberapa poin gitu ya. Nah, kita bisa buat subheading jadi lebih gampang untuk dibaca. Nah, data yang kita tampilkan di result adalah data-data yang nanti kita gunakan untuk analisa di bagian discussion. Artinya, data-data lain itu tidak perlu ditaruh di result, tapi ditaruhnya nanti di bagian lampiran. Ya, jadi result itu datanya misalnya nih Bapak Ibu ya ada buat tabel, tabelnya ada 3 misalnya ya. Artinya 3 tabel itu akan digunakan untuk analisa. Ya, mungkin sebenarnya kalau di Bapak Ibu lihat secara detail ya, misalnya penelitian itu sebenarnya punya 10 tabel. Ya, sebenarnya nih ada 10 gitu ya. Nah, tapi dari 10 ini sebenarnya yang nanti dianalisa hanya 3. Berarti yang Bapak Ibu tampilkan adalah 3 itu aja. Nah, bukan berarti 7-nya Bapak Ibu delete, tapi Bapak Ibu masukkan itu ke bagian lampiran. Ya. Nah, ini result. Nah, kesalahan yang paling sering terjadi di bagian result adalah fokusnya result itu kan bentuknya adalah deskripsi ya. Tapi kesalahan yang sering terjadi adalah ada analisa yang nyempil gitu, yang masuk tiba-tiba ke result. Ya. Contoh gampang, kalau kita sudah mulai berargumentasi, ya, berarti itu sudah bukan result. Ya. Jadi kita tidak boleh mencantumkan argumentasi kita sama sekali, kita hanya menampilkan data mentahnya saja. Ya, datanya begini. Tidak perlu diberikan komentar apapun terhadap data tersebut. Ya, misal nih Bapak Ibu kalau buat katakanlah statistik gitu ya, lalu menemukan ada keanehan. Ya, ya sudah biarkan saja keanehan itu, jangan dikomentari. Ketika Bapak Ibu sudah mengomentari, itu sebenarnya sudah menyalahi poin result ini. Ya, komentar kita, argumentasi kita, ya, logik kita itu masuknya di bagian discussion. Ya, jadi di bagian discussion kita perlu menjawab apa arti dari data-data yang sudah kita tampilkan. Ya, bukan hanya arti dari gambar atau arti dari tabel ya, tapi arti dari narasi. Kalau Bapak Ibu misalnya di social science ya, menarasikan hasil wawancara. Ya, jadi Bapak Ibu ada hasil transkrip wawancara, Bapak Ibu buat narasinya. Nah, narasi itu pun harus ada maknanya yang kita tuliskan di bagian discussion. Ya. Nah, di sini pun nanti setelah kita berikan argumentasinya kita tentu harus mendukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya lagi gitu ya. Nah, atau bahkan yang bertentangan dengan kita juga tidak masalah, itu juga bisa kita masukkan ke bagian discussion ini. Nah, beberapa hal penting di bagian discussion itu adalah sebisa mungkin kita tidak menggunakan ekspresi yang sifatnya terlalu kualitatif. Ya, misal higher temperature, ya, temperatur yang lebih tinggi. Nah, itu tidak baik tuh. Jadi kita harus menuliskan temperaturnya berapa derajat Celcius. Nah, itu lebih bagus, ya. Nah, atau misalnya kita katakanlah suka menulis, maka ini contoh ya Bapak Ibu ya. Misalnya dengan demikian maka terdapat beberapa cara yang bisa kita simpulkan, yaitu 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, kadang-kadang kita tulis dan sebagainya. Itu juga sebaiknya tidak kita lakukan. Ya, karena kalau kita tuliskan dan sebagainya dalam penelitian itu lebih baik kita tulis dan sebagainya itu apa. Ya, itu yang di bagian discussion ini, ya. Dan kita tidak boleh berspekulasi berdasarkan imajinasinya kita. Semua yang kita tuliskan, argumentasi kita pun itu harus berdasarkan fakta-fakta yang ada, baik itu fakta empiris dari penelitian kita ataupun dari academic paper. Ya, oke. Berikutnya conclusion. Di bagian conclusion tentu kita perlu menjawab ya bagaimana penelitian kita itu bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Ya, jadi kadang kalau di bagian conclusion itu betul kita menjawab pertanyaan penelitian kita, betul gitu ya. Nah, tapi setelahnya kita juga perlu memaparkan dari hasil penelitian kita apa manfaatnya untuk sains. Nah, ini penting untuk kita jawab. Ya, kalau di tesis atau di disertasi mungkin sering kita taunya ini adalah manfaat akademis gitu ya. Nah, itu kita perlu paparkan dengan sedetail mungkin karena untuk penelitian yang dipublikasikan yang mereka cari itu adalah kegunaannya untuk ilmu pengetahuan itu apa. Dan tentu Bapak Ibu boleh menambahkan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.
Oke, berikutnya referensi. Ya, jadi ini sudah selesai dari kontennya, sekarang ke referensinya. Nah, untuk bagian referensi ini, Bapak Ibu, kita intinya harus menggunakan referensi-referensi yang sesuai dengan penelitian kita. Nah, yang kadang terjadi adalah, apalagi kalau mengubah ya dari tesis disertasi ke penelitian, yang kadang terjadi adalah kita seperti sedang berlomba-lomba menggunakan referensi paling banyak. Ya, padahal poinnya bukan di situ, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan soal berapa banyak referensi yang kita pakai, tapi apakah referensi yang kita pakai benar-benar sesuai dengan penelitian kita. Ya, kalau ada referensi yang kita gunakan hanya karena ada satu kalimat di referensi tersebut yang kebetulan berhubungan dengan penelitian kita, itu dianggap tidak sesuai. Ya, tidak berhubungan sebenarnya dengan totalitas dari penelitian kita. Ya, artinya memang kita bukan menggunakan referensi, misal Bapak Ibu. Bapak Ibu ada baca satu artikel. Artikel ini, waktu Bapak Ibu baca, sebenarnya konteksnya nggak berhubungan. Sebenarnya ini juga bukan disiplin ilmunya Bapak Ibu, gitu ya. Tapi kebetulan aja ada satu kalimat yang menurut Bapak Ibu ini perfect untuk penelitiannya Bapak Ibu sendiri. Ya, kalimat itu saja, bukan satu paragraf, satu kalimat. Nah, lalu Bapak Ibu lihat, oh iya ini perfect. Nah, saya nggak mau nih plagiat, jadi saya pakai kalimat ini, saya parafrase sedikit, kemudian saya masukkan ke dalam artikelnya saya. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Ya, karena apa? Karena kalau penelitian itu dicek, kalimat itu dicek, dan ternyata artikelnya ya secara keseluruhan sama sekali tidak berhubungan dengan penelitian Bapak Ibu, itu dianggap referensi yang tidak penting. Ya, jadi memang kita harus mereferensi penelitian yang benar-benar berhubungan dengan apa yang sedang kita teliti. Ya, nah ini untuk bagian referensi ya. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat, kadang-kadang artikel di Q1 saja, referensinya mungkin saya pernah lihat cuma ada satu yang pernah saya lihat itu referensinya cuma 12, ya, ada yang cuma 15 gitu. Ya, karena memang intinya bukan soal berapa banyak referensi yang Bapak Ibu gunakan. Ya. Nah, untuk format referensi nanti Bapak Ibu tergantung dari jurnalnya ya. Ada yang pakai APA, ada yang pakai MLA, ada yang pakai Harvard, Turabian, nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, acknowledgement. Nah, bagian acknowledgement adalah di mana kita memberikan semacam pengakuan gitu ya, apa istilahnya penghargaan. Ya, bukan pengakuan, penghargaan terhadap orang-orang yang membantu kita, ya, baik advisor, financial supporter, ya, proofreaders, atau mungkin supplier yang memberikan materi kepada Bapak Ibu. Ya. Oke, cover letter. Nah, tidak semua jurnal akan minta Bapak Ibu untuk mencantumkan ini, tapi kalau diminta, nah ini cover letter itu penting gitu ya. Cover letter itu anggap saja simpelnya ini seperti Bapak Ibu nulis email ke editor. Ya, kalau bahasa simpelnya mungkin begitu ya. Bahasa kerennya kan cover letter gitu. Nah, anggap saja ini seperti Bapak Ibu menulis email kepada editor, tapi bentuknya ini diketik, nanti bentuknya PDF gitu ya. Nah, di mana apa yang perlu Bapak Ibu buat di cover letter itu adalah 3 hal. Pertama, outline the main themes of the paper. Atau dengan kata lain, ini penelitian apa. Ya. Kedua, novelty of the paper. Ya, apa kebaruan dari penelitian ini? Atau dengan kata lain, apa kontribusinya terhadap sains? Dan yang terakhir adalah, kenapa memilih jurnal ini? Ya. Nah, kadang nih yang nomor 3 nih yang paling susah Bapak Ibu. Ya, kenapa memilih jurnal ini? Ada ratusan ribuan jurnal di luar sana. Ya, kenapa tiba-tiba Bapak Ibu melihat sepertinya jurnal ini yang pas untuk penelitian saya? Nah, artinya untuk bisa menjawab nomor 3, Bapak Ibu juga perlu mempelajari jurnalnya. Dari aim dan scope-nya, dari penelitian-penelitian yang pernah dipublikasikan sebelumnya, itu perlu dibedah dulu. Ya, baru kita bisa menuliskan cover letter yang umumnya nanti disubmit bersamaan dengan paper kita sendiri. Ya, oke. Nah itu terkait dengan penulisan. Ya, jadi semoga sudah cukup jelas. Ya, nanti silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa kita bahas lagi gitu ya. Itu how to-nya kalau kita membahas penulisan karya ilmiahnya. Ya, tadi semoga sudah dicatat ya beberapa hal-hal yang
sering kita lakukan mungkin, ya tidak sadar kita lakukan, nah tetapi itu tidak disukai oleh editor dan reviewer. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita masuk ke publishing-nya. Ya. Nah, untuk publishing ini ya itu terjadi tentu ketika paper kita sudah selesai. Ya, paper kita sudah selesai. Nah, ketika sudah, sekarang kita perlu menentukan kan, kita mau publikasi di mana, jurnal-jurnal seperti apa. Nah, kita perlu beberapa informasi penting terkait dengan publikasi. Ya, ini saya sering sekali kalau di berbagai macam kesempatan gitu ya. Nah, saya sering sekali mengutarakan bahwa kalau Indonesia itu research writing itu kita udah banyak sekali workshopnya. Ya, bukan hanya dari Elsevier, bahkan Bapak Ibu pasti juga sudah dapat metode penelitian, penulisan karya ilmiah ya dari dosen-dosen, dari mungkin workshop-workshop di luar sana, itu fokusnya adalah penulisan karya ilmiah. Ya. Nah, yang kita kurang, ya, yang sangat-sangat kurang itu adalah publikasi karya ilmiah. Ya, jadi kita mungkin penulisannya bagus, ya tulisannya bagus-bagus, keren-keren, tapi kalau kita tidak paham terkait dengan publikasinya, maka kita akan terjebak dengan berbagai macam hal yang tidak baik. Ya, contoh kita publikasi di jurnal Predator, ya bahkan kita tidak tahu apa itu jurnal Predator misalnya, gitu ya, atau kita punya persepsi yang salah, misalnya kalau publikasi di jurnal itu pasti harus bayar. Itu kata siapa? Itu juga tuh, gitu ya. Atau misalnya kalau publikasi itu, ini yang contoh yang lain lagi yang salah gitu ya. Atau misalnya gini, kalau publikasi itu waktunya pasti lama, ya belum tentu juga, gitu. Ya. Atau kalau publikasi itu, ya intinya begitu publikasi selesai, padahal enggak, masih ada lagi kelanjutannya Bapak Ibu. Jadi memang karena kita mungkin belum banyak membahas tentang publikasi karya ilmiah. Nah, ini salah satu kesempatan ya saya bisa share kepada Bapak Ibu terkait dengan publikasi. Hal yang paling pertama yang perlu kita sama-sama aware adalah publikasi itu ya untuk karya ilmiah kita secara umum bisa memilih ya jurnal ya berdasarkan jurnal yang tipenya subscription dan tipenya open access. Nah, ini saya mau tanya nih ke Bapak Ibu gitu ya, nanti boleh ditulis di chat biar chatnya ramai ya, nggak usah malu-malu Bapak Ibu ya, tulis aja, ketik aja di chat, simple aja pertanyaannya. Tadi ya, kalau kita mau publikasi di jurnal, jurnal itu ada subscription, ada open access. Pertanyaan saya simple, yang mana yang author-nya bayar? Ayo. Ya, yang mana yang tipe publikasi di mana author itu perlu bayar. Nah, coba diketik di chat ya. Oke, coba kita lihat. Yang lain silahkan Bapak Ibu. Jangan ikut-ikutan aja tapi ya. Oke, ini OE gitu. Subscription. Oke, ini subscription nggak ada nih peminatnya. Aduh. Open access. Oke. Udah, masih ada lagi. Jadi ini subscription nggak ada sama sekali yang memilih. Aduh, kasihan sekali. Mana yang kalau kita publikasi gitu ya, itu ada biayanya gitu. Oke ya. Jadi kalau kita lihat di chatting Bapak Ibu ya, yang benar itu jawabannya adalah yang open access gitu ya. Nah, tapi semoga Bapak Ibu familiar ya dengan dua model ini. Jadi, kalau kita mau publikasi paper kita ya, jurnal itu intinya ada dua. Ada subscription, ada open access. Ya, open access nanti ada dibagi lagi gitu ya, tapi intinya dua ini aja. Nah, di Indonesia ya itu umumnya kita tuh mengenal open access. Ya, kita lebih jarang sebenarnya mengenal subscription. Oke, jadi open access jurnal itu betul Bapak Ibu ada biaya yang disebut sebagai article publishing charge atau APC ya, yang dikenakan kepada author. Nah, kalau subscription itu tidak ada. Jadi kebalikannya, ya. Secara simpelnya mungkin gini, anggap aja Bapak Ibu jurnal itu seperti majalah. Ya, majalah cetak gitu ya. Nanti Bapak Ibu ingat-ingat berapa tahun lalu itu masih ada majalah-majalah cetak gitu. Nah, kalau saya itu adalah author, saya penulis, lalu saya punya artikel bagus ya, dan saya ingin publikasi di majalah ya, harusnya logikanya adalah yang nulis kan saya, betul ya? Berarti ketika saya ingin publikasi di majalah, ya karena yang nulis saya, ya berarti saya kan harusnya tidak bayar.
Nah, tapi majalah tersebut ya itu akan meminta bayaran dari siapa? Dari pembaca. Nah, itu model subscription. Jadi author-nya tidak perlu bayar, yang bayar adalah pembacanya. Ya, itu subscription jurnal. Kalau open access terbalik. Jadi saya sebagai penulisnya untuk masuk ke majalah itu saya perlu bayar. Tapi majalah itu nanti dikasih gratis kepada pembaca. Ya, itu model open access. Nah, Indonesia itu lebih kenal open access karena waktu kita itu mulai awal-awal penelitian itu mulai banyak di Indonesia gitu ya. Itu tahun-tahun 2008, 2009 itu mulai awal mula tuh. Ya, Indonesia mulai melakukan penelitian-penelitian. Nah, kita itu startnya dari open access. Ya, kita kebanyakan startnya dari open access. Sementara sebenarnya negara-negara maju yang menelitinya mungkin udah dari tahun 1920, 1930 gitu ya. Nah, mereka startnya dari subscription. Jadi buat negara-negara seperti itu, open access itu lebih sesuatu yang agak unik ya. Karena itu tadi mereka puluhan tahun jalan dengan model subscription. Oke, tapi anyway, pilihan Bapak Ibu mau itu subscription, mau itu open access, semua ada plus minusnya ya. Jadi terserah nanti bagaimana Bapak Ibu memilihnya. Ya. Nah, ada juga jurnal yang sifatnya hybrid. Ini yang mungkin kita kadang tidak terlalu memperhatikan. Ya. Jurnal ada yang hybrid, artinya jurnal itu memberikan opsi kepada Bapak Ibu untuk publikasi, boleh memilih yang subscription, boleh memilih yang open access. Jadi dalam satu jurnal, ya katakanlah dalam satu isu itu ada 10 artikel. Bisa jadi ya 7 itu subscription, 3 itu open access. Ya, bisa jadi nanti isu berikutnya 5 subscription, 5 open access. Ya. Nah, ini tidak masalah sebenarnya ya. Model-model seperti ini, model-model hybrid seperti ini ya. Karena itu tadi ya, keputusan untuk publikasinya mau pakai gold open access silakan, mau pakai subscription juga boleh. Ya, tetapi tidak boleh ada diskriminasi antara publikasi open access itu seolah-olah lebih gampang dibanding subscription. Nah, kalau udah begitu itu artinya jurnalnya sudah melanggar etika publikasi. Ya. Jadi ini bebas, jurnal itu boleh melakukan hybrid, tetapi perlakuan terhadap subscription dan open access itu harus sama persis. Itu baru jurnal yang bagus. Ya, kalau nanti Bapak Ibu menemukan jurnal hybrid, tapi memaksa Bapak Ibu OA, dan kalau OA cenderungnya lebih tinggi tingkat penerimaannya, itu jurnal-jurnal yang sudah tidak baik. Ya, jadi ini harusnya tidak menjadi masalah. Oke, bahkan kalau jurnal yang bagus itu dia bisa begini nih Bapak Ibu. Jurnalnya hybrid, ya, bahkan dia tidak meminta Bapak Ibu memilih mau subscription atau open access. By default, ya jurnal itu subscription. Kecuali Bapak Ibu minta artikelnya dijadikan sebagai open access. Nah, itu juga ada yang modelnya begitu. Ya, jadi kalau kita baca itu ada jurnal-jurnal sekarang yang dia tidak akan tanya. Ya, jadi ini supaya biar objektif gitu ya. Editornya tidak akan bertanya ke Bapak Ibu mau publikasi subscription atau open access. Ya, by default semua artikel yang diterima itu akan menjadi subscription. Kecuali Bapak Ibu secara spesifik bilang saya mau open access. Nah, itu baru prosesnya ada pembayaran EPC-nya. Nah, itu yang sekarang modelnya banyak juga yang begitu ya, yang jurnal-jurnal bagus. Oke. Nah, kita juga lihat gini, open access itu sebenarnya ada dua. Ada yang gold, ada yang green secara umum gitu ya. Nah, kalau gold itu intinya Bapak Ibu bayar EPC-nya full. Ya, katakanlah EPC-nya $1.000 berarti Bapak Ibu bayar $1.000 gitu ya, selesai. Lalu artikel itu boleh Bapak Ibu share kemana saja. Ya, itu gold open access. Nah, kalau green open access ini juga beberapa jurnal ya cukup banyak lah ya, itu menawarkan opsi green open access. Nah, green open access itu modelnya adalah gini, artikel Bapak Ibu ya itu perlu di di archive, di deposit gitu ya ke institutional repository. Ya, jadi artikel yang sama nih akan dipublikasikan oleh jurnal itu, kemudian juga perlu dimasukkan ke dalam institutional repository. Nah, institutional repository itu harus bisa diakses, tetapi aksesnya adalah internal kampus. Ya, jadi bisa diakses oleh internal kampus saja. Ya,
Nah, itu model Green Open Access sampai periode tertentu. Jadi ini misal nih Bapak Ibu ya, katakanlah Bapak Ibu artikelnya diterima bulan Maret melalui Green Open Access. Nah, artikel yang sama Bapak Ibu akan dipublikasikan di jurnal itu, plus juga dipublikasikan di institutional repository. Nah, katakanlah embargonya 3 bulan, artinya artikel itu akan di-lock oleh penerbit ya sampai 3 bulan ke depan. Ya, tapi artikel itu boleh diakses gratis di institutional repository-nya Bapak Ibu. Ya, itu model Green OA. Ya, kalau sudah lewat 3 bulan maka semuanya bebas. Ya, bebas bisa mengakses. Oke, ini model Green OA. Green OA ini gratis Bapak Ibu. Jadi Green OA itu OA tapi gratis. Nah, itu bisa. Ya, tapi syaratnya tadi ya kampus harus punya institutional repository. Ya, nah ini silakan nanti kalau bisa diekspor monggo gitu ya. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita melihat tentang memilih jurnalnya sendiri. Kalau tadi kan kita sudah melihat ya opsinya ada subscription, ada yang open access. Nah, sekarang memilih jurnalnya itu bagaimana gitu ya? Kenapa itu penting? Nah, simpelnya gini Bapak Ibu. Gini. Kalau kita sudah setengah mati gitu ya, sudah mengeluarkan energi, uang gitu untuk menulis karya tulis kita, tentu kita kan tidak mau sekedar ya sudahlah yang penting publish gitu. Ya. Kita mau ada dampaknya. Hasil kerja keras kita itu harus ada dampaknya, ya. Nah, kita perlu pilih jurnal yang tepat untuk mendapatkan dampak tersebut. Oke. Nah, ini contoh nih Bapak Ibu, ini saya kosongkan dulu ya biar agak fokus gitu. Nah, misalnya gini. Saya kadang tuh dapat pertanyaan, misalnya kalau saya sudah publikasi, ya buat apa sih pilih jurnal tuh yang aneh-aneh gitu, yang bagus-bagus gitu, toh nggak ada yang baca juga, ya, toh efeknya juga nggak ada buat saya, buat kampus juga nggak diapa-apain gitu ya. Nah ini yang menjadi masalah, ya. Ini saya sekedar share ke Bapak Ibu gitu ya bahwa di Indonesia secara keseluruhan ya, bukan di 11 Maret, tapi secara keseluruhan itu kita terlalu banyak publikasi itu di jurnal-jurnal yang levelnya masih di bawah, yaitu Q3 dan Q4. Ya. Nah, akibatnya apa? Ini tipe-tipe jurnal yang to be honest gitu ya, mereka masih susah untuk cari pembaca. Ya, masih susah untuk mencari citasi gitu. Ya, masih fighting untuk hal tersebut. Ya, bukan berarti semua jurnal jelek enggak gitu ya, tapi visibilitas dari penelitian kita itu akan lebih terbatas. Impact dari penelitian kita itu akan lebih sedikit gitu. Ya. Nah, Indonesia itu kebanyakan masih di Q3 dan 4. Nah, sementara akan berbeda kasusnya kalau kita publikasi di model Q1 dan 2. Nah, kita akan lebih merasakan impact dari riset kita ketika sudah berhasil dipublikasikan. Ya, itu kelihatan sekali. Yang bisa saya ceritakan gitu ya Bapak Ibu, Indonesia itu meskipun jumlah publikasinya itu nomor 1 di Asia Tenggara ya dari jumlah ya Bapak Ibu, tapi secara kualitas kita itu masih sangat-sangat rendah, bahkan lebih rendah dibanding Filipina. Ya, Filipina itu jumlah artikelnya sedikit. Ya, jumlah artikelnya jauh sekali di bawah Indonesia, tapi dampaknya itu sekarang top 3 di Asia Tenggara Bapak Ibu. Ya. Nah, dampak itu diukur dari macam-macam, dari citasi lah, dari dampak terhadap SDG, ya dari luaran penelitian, ya ada produk-produk hasil penelitian. Nah, yang itu yang kita masih miss. Ya, sehingga kalau kadang kita dengar gitu ya, buat apa sih kita publikasi, buat apa sih kita sampai harus levelnya internasional gitu. Itu sebenarnya banyak dampak positifnya. Namun karena kita belum sampai ke tahapan itu, kita belum merasakan ya dampak positifnya seperti negara-negara lain. Nah, itu yang kenapa memilih jurnal itu krusial nih Bapak Ibu. Ya. Nah, begitu kita pilih jurnalnya pas, maka impact itu mulai kita rasakan. Ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan ya, yang tadi saya sampaikan gitu ya, ada manfaat dari memilih jurnal untuk sains. Ya, untuk peneliti, untuk institusi gitu. Ya, untuk sains ya scientific community mereka akan baca jurnal-jurnal yang Q1. Itu udah pasti. Kenapa? Karena
ini adalah yang paling bisa mereka percayai gitu. Mereka trust dengan prosesnya yang baik, ya. Kemudian kita juga menghindari jurnal-jurnal predator. Ya, kalau kita sudah pilih jurnal yang tepat, kita sudah analisa dengan baik, maka kita bisa menghindari jurnal-jurnal predator ini. Ya, untuk kita sendiri, ya kita kalau salah pilih jurnal, ya berarti nanti akan ada monetary cost-nya. Ya, kalau kita biayai sendiri, ya ke kita. Kalau institusi yang membiayai, berarti institusi juga akan terkena dampak negatifnya. Ya, ada masalah reputasi, ya baik reputasi diri sendiri dan juga reputasi institusi. Ya, impact kepada ranking dan berbagai macam assessment research lainnya. Ya, kalau misalnya gitu ya Bapak Ibu publikasi di jurnalnya asal-asalan, kemudian terkena discontinue. Hal yang paling simpel saja yang terjadi adalah data itu akan berubah. Ya, misal nih, ini contoh asal saja gitu ya. Katakanlah satu kampus publikasi di akhir tahunnya 1000, ya dihitung ini untuk kebutuhan asesmen dari kampus, ya. Tetapi bulan berikutnya tiba-tiba hilang 50. Ya, kenapa? Karena ternyata 50 artikel itu dipublikasikan di jurnal asal-asalan. Nah, yang terjadi adalah asesmen itu menjadi tidak benar. Gitu kan? Nah, itu yang perlu kita lihat ya, ada impact negatifnya terhadap ranking, terhadap asesmen dari seluruh proses saintifik yang terjadi gitu. Ya. Nah, jadi sekarang saya sengaja memang mau membahasnya yang ini, predatory publishing, karena ini yang paling sering di mana Indonesia itu paling sering terjebak gitu. Ya. Nah, predatory publishing itu apa, how it works. Nah, ini kita perlu ketahui gitu ya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, ya sejujurnya aja gitu ya, di luar sana banyak pihak-pihak yang tidak memahami tentang sains ya secara idealnya itu harus seperti apa. Dan akhirnya pihak-pihak ini melihat ada kesempatan untuk bisa mengkomersialkan proses peer review, proses publikasi yang benar. Nah, sehingga mereka membuatlah predatory journal dan bahkan predatory publisher yang intinya lebih mengutamakan kepentingan bisnis dibanding kepentingan sains. Ya, buat predatory journal dan publisher, yang namanya proses peer review itu nggak penting. Yang namanya sains itu nggak penting, Bapak Ibu. Yang penting adalah Bapak Ibu bayar, Bapak Ibu publikasi, selesai semuanya. Ya, tapi apa efek negatifnya, they don't care. Nah, itu predatory publishing. Buat Elsevier, buat Scopus, ini musuh kita, gitu ya. Buat scientific community, ini musuh kita, ya. Karena kita melihat bahwa predatory journal dan publisher itu jumlahnya makin lama makin naik, bukannya turun, Bapak Ibu. Ya, jadi kita sudah mulai lihat fenomena ini sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu lah, gitu ya. Nah, ini makin lama makin naik, bukannya makin turun. Nah, kenapa begitu, Bapak Ibu? Sebenarnya simpel aja. Nah, ini beberapa driving force-nya nih. Ya. Nah, yang pertama nih Bapak Ibu, ya, itu adalah adanya satu culture namanya publish or perish. Ini bukan nama software ya, tapi ini nama culture di mana gini Bapak Ibu. Progres dari academician itu dinilai dari berapa banyak paper yang mereka publikasikan. Nah, kata kuncinya sebenarnya adalah berapa banyak paper. Itu udah salah total langsung, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita hanya fokus kepada berapa banyak paper, ya, maka kita tidak lagi melihat impact papernya apa. Ya, kita tidak lagi peduli. Itu paper mau disitasi 1 orang, nggak ada sama sekali juga nggak apa-apa. Ya, 100 orang juga ya silahkan gitu ya. Itu tidak akan berdampak apa-apa terhadap orang tersebut. Nah, ini udah persepsi yang salah. Ya. Jadi kalau kita ada di culture yang fokusnya adalah berapa jumlah paper yang dipublikasikan, ya, maka simpelnya saja ya predatory publisher pasti menjamur. Ya. Karena gini, Bapak Ibu kalau di sini misalnya sudah ada peneliti yang lumayan expert gitu ya, pasti tahu ya, publikasi di Q1 itu nggak gampang. Prosesnya lama, bisa berbulan-bulan, ada yang lebih dari 1 tahun gitu. Jadi sekarang bayangkan kalau Bapak Ibu di-push harus publikasi 4 dalam 1 tahun misalnya, atau 10, luar biasa gitu ya, dalam 1 tahun. Nah, itu artinya kita akan mencari jurnal yang cepat. Ya, jurnal-jurnal yang intinya jalan pintas, supaya masalah ini selesai. Nah, itu yang akan menyebabkan
ya predatory publisher itu akan makin bertumbuh lagi di model-model seperti ini. Ya, kalau kita lihat sekarang sudah banyak negara yang mereka men-switch, ya, bukan fokus kepada jumlahnya berapa, tapi fokus kepada dampaknya apa. Ya, jadi penilaian itu dilakukan setelah paper publish, bukan waktu paper publish. Nah, ini yang banyak sekarang kemajuan di science itu arahnya sudah ke sana. Bahkan negara tetangga kita tuh sudah mulai mengubah seperti itu. Ya, itu yang akan menyebabkan terjadinya penurunan ya dari predatory publishing. Yang kedua, kenapa ini menjamur? Ya, ini sebenarnya bukan salahnya kita di scientific community ya, tetapi ini berhubungan sama teknologi. Artinya, terutama website. Sekarang tuh gampang sekali bikin website, Bapak Ibu. Ya, jadi banyak jurnal-jurnal yang kasihan juga websitenya itu dihack, dibajak, di-clone gitu ya, dibuat dimatikan gitu ya. Nah, dan dibuatlah website-website palsu. Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya dan kasihan juga memang untuk jurnal aslinya. Oke, jadi ini kita bicara lebih ke security dari websitenya, ya bagaimana menjaga supaya website tersebut bisa aman dari hacker, gitu-gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah inexperience terhadap online environment. Artinya mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada peneliti-peneliti pemula gitu ya yang baru mau publikasi juga. Nah, kita itu tadi kurang banyak pengalaman atau setidaknya informasi terkait dengan dunia publikasi. Jadi kita percaya aja lah, ya. Disuruh sama dosennya, udah kamu publikasi di sini aja, gitu ya. Kita tidak menanyakan kenapa harus di sana, ini jurnal apa, ya. Itu tidak kita utarakan gitu ya. Nah, karena apa? Mungkin kita belum punya pengalaman gitu. Mungkin kita kurang informasi. Ya, padahal ini penting untuk kita bahas. Ya, dan tentu eksploitasi dari open access model. Ini salah bersama. Maksudnya gimana? Gini, kan Bapak Ibu tahu ya, open access itu kita perlu bayar APC. Itu nggak apa-apa, ya. Itu nggak ada masalah dengan hal tersebut, Bapak Ibu. Pembayaran APC. Yang salah adalah kalau kita harus kita itu kalau bayar APC kita dapat guaranteed publication. Ya, atau dengan kata lain kalau kita bayar kita pasti publikasi. Jadi jalan-jalan pintas nih seperti ini. Nah, kita kan tahu ya, itu tuh salah. Itu jelas-jelas salah. Mana ada yang kita bayar langsung publish gitu ya. Nah, tidak ada proses peer review yang benar. Tapi tetap kita lakukan. Nah, jadi kalau kita tahu itu salah, tapi tetap kita lakukan, nah itu yang disebut sebagai eksploitasi bersama dari open access model. Nah, ini yang juga menyebabkan predatory publisher akhirnya makin kemana-mana. Oke. Nah, Scopus dan predatory publishing ini hubungannya apa? Hubungannya sangat tidak baik, Bapak Ibu. Ya. Jadi gini, Scopus itu tidak pernah mengindeks predatory jurnal. Ya. Nah, yang masalah tuh gini. Oke, prosesnya tuh gini, Bapak Ibu. Waktu jurnal mau terindeks di Scopus, oke, semuanya itu akan baik-baik saja. Ya. Semua etika publikasi akan dituruti, semuanya oke, adminnya semuanya beres, paperwork-nya semuanya rapi. Ya, karena tahu bahwa mengindekskan jurnal ke Scopus itu bukan hal yang gampang. Oke. Nah, yang kadang jadi masalah itu adalah kalau jurnal sudah terindeks Scopus, kadang-kadang manajemennya jadi berubah total. Ya, tiba-tiba melihat bahwa wah ternyata sekarang gampang ya dapat paper ya karena kita sudah terindeks Scopus. Ya, oh ternyata sekarang gampang ya cari reviewer gitu. Ya, atau gampang untuk APC-nya kita naikkan aja biayanya gitu. Ya. Nah, model-model begini nih akan menyebabkan jurnal itu yang tadinya baik-baik saja, sekarang menjadi jurnal-jurnal predator. Nah, akibatnya apa? Ini kenapa Scopus itu melakukan discontinued jurnal. Ya. Nah, kenapa kita lakukan itu? Karena ini, proses ini nih Bapak Ibu. Kita monitor, kita kurasi semua jurnal-jurnal ini, dan kita tidak segan-segan melakukan yang namanya discontinued dari jurnal. Ya. Kenapa kita lakukan ini? Karena kalau jurnal-jurnal ini sudah melakukan pelanggaran etika publikasi, ini tidak baik untuk sains. Ya, karena itulah kita keluarkan discontinued journal. Jadi sebenarnya discontinued itu bagus untuk scientific community. Ya, artinya ini bukan tidak memenuhi standar ya publikasi yang benar itu harusnya seperti apa. Ya, dan bukan Scopus saja ya sebenarnya yang melakukan ini, tapi sebenarnya
Web of Science, bahkan sekarang Sinta gitu ya, itu juga melakukan hal yang sama karena kita paham sekali bagaimana ini bisa merusak sains. Ya, oke. Nah, bahasan yang terakhir Bapak Ibu tentang etik dalam publikasi. Ya, ini sengaja memang kita berikan di sini ya, karena mungkin Bapak Ibu kalau ingat 2 minggu lalu mungkin ya, itu ada berita di halaman depan 2 hari berturut-turut Bapak Ibu tentang joki, gitu ya, joki karya ilmiah. Nah, itu sebenarnya berhubungan sama ethics in publishing, ya, etika publikasi. Nah, apa saja sih etika publikasi yang seharusnya memang kita perlu penuhi? Ya, termasuk salah satunya yang dibahas waktu itu adalah terkait dengan joki, gitu ya. Nah, joki itu kalau bahasa akademiknya, bahasa formalnya, itu namanya paper broker, ya, atau paper mills. Ya. Nah, paper broker atau paper mills mereka adalah perantara antara author dengan jurnal. Ya, jadi mereka adalah perantara antara author dengan jurnal, di mana mereka memang menjual slot, ya, menjual slot untuk artikel bisa dipublikasikan. Ya, nah slot-slot ini bisa jadi dijual untuk artikel yang Bapak Ibu buat sendiri, atau di mana slot ini adalah slot untuk artikel tersebut, ya, artikel yang sudah ada di mana orang ini tinggal numpang nama. Ya, jadi modelnya ini bisa beda, ya. Bisa jadi Bapak Ibu submit artikel dan diterima langsung, atau bisa juga Bapak Ibu cuma submit nama, ya, kemudian artikelnya langsung dipublikasikan. Ya, ini model paper broker atau paper mills. Nah, dalam kasus ini biasanya targetnya memang adalah peneliti-peneliti yang inginnya cepat untuk publikasi di jurnal, baik itu yang internasional maupun yang lokal, tanpa ada engagement terhadap research itu sendiri. Jadi tidak melakukan proses riset. Ya, ini target-target dari para paper brokers dan paper mills. Nah, paper brokers umumnya mereka akan memberikan APC yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tertulis di di website-nya gitu ya. Misalnya di website itu 1.000 US dollar. Nah, tapi kalau pakai paper broker jadi 1.300 misalnya. Ya. Nah, yang terjadi apa? Nanti riset ini dipublikasikan biasa di jurnal-jurnal yang tidak jelas juga gitu. Ya, dan tentunya ini mengeksploitasi ya kebutuhan memang dari para peneliti terutama di negara-negara berkembang. Ya. Nah, ini yang akhirnya disebutkan sebagai salah satu bentuk pelanggaran etika publikasi. Nah, berikutnya guaranteed publication. Nah, guaranteed publication ini lebih luas dibandingkan paper mills ya. Guaranteed publication itu memang bisa dilakukan oleh paper brokernya atau bahkan oleh jurnalnya. Ya. Jadi modelnya ini adalah jurnal itu bisa menggunakan jasa paper broker ya. Kemudian meminta paper broker, ayo kamu carikan saya artikel gitu ya, nanti kita bagi komisi, bagi hasil gitu ya. Dengan guaranteed publication. Misalnya 1.300 US dollar per artikel gitu. Ya, nanti paper brokernya dapat berapa persen, dia dapat berapa persen gitu ya dari jurnalnya. Nah, atau jurnalnya sendiri yang melakukan ini tanpa paper broker. Ya. Jadi jurnal itu mempromosikan jurnalnya tapi dengan catatan artikel itu pasti diterima. Jadi ayo publikasi di jurnal kami, artikel 100% kami terima. Ya, itu jelas-jelas pelanggaran etika publikasi. Ya. Nah, ini yang artinya guaranteed publication itu tidak ada peer review. Padahal peer review itu kritikal sekali dalam proses publikasi. Ya. Jadi ini ya, even a journal, warning di sini ya, even a journal can provide guaranteed publication. Ya. Jadi ini artinya jurnal tersebut, editor tersebut, publisher-nya mereka tidak bukan berasal dari reputable publisher gitu. Ya. Nah, berikutnya hijack journal. Nah, hijack journal ini ya adalah ketika jurnal itu websitenya di hijack atau di cloning gitu ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, dalam kasus ini ya sekali lagi biasanya jurnal aslinya aja nggak tahu nih Bapak Ibu. Ya, jadi kadang-kadang jurnal aslinya bahkan tidak tahu oh jurnal kami di cloning ya gitu. Ya. Nah, jadi kasihan juga sebenarnya sama jurnal aslinya. Nah, dalam kasus ini ya kita harus hati-hati melihat website dari jurnal.
Ya, itu kenapa kalau Bapak Ibu misal nih mau publikasi di jurnal apa gitu ya, namanya jurnal apalah gitu. Nah, Bapak Ibu sebaiknya cek juga di Scopus. Jadi di scopus.com Bapak Ibu bisa cek nama jurnalnya. Di situ pun ada link untuk ke website asli dari jurnal tersebut. Ya, ini penting untuk mencegah Bapak Ibu publikasi ya di website yang salah, ya website cloningan misalnya. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu silakan manfaatkan di scopus.com itu di setiap nama jurnal itu ada link ke website aslinya. Ya, untuk menghindari hijack jurnal seperti ini. Nah, berikutnya terkait dengan ini. Yang terakhir itu citation manipulation. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Ya. Dampak dari riset itu salah satu yang paling penting itu kan diukur dari sitasi. Meskipun sitasi bukan segala-galanya gitu ya, tapi ini penting untuk diukur. Nah, yang kadang terjadi adalah karena sitasi itu penting, maka sitasi itu dimanipulasi baik oleh author dan juga oleh jurnal. Ya, caranya bagaimana, Pak Ibu? Ini. Kita lihat ya. Oke. Pertama, author mensitasi dirinya sendiri ya dengan berlebihan. Ya, artinya gini. Author, ya penulis itu boleh mensitasi diri sendiri. Boleh, tapi tidak berlebihan ya. Artinya biasanya katakanlah cuma 10% atau 20% maksimum dari jumlah referensi yang dia gunakan. Ya, itu masih oke. Oke. Nah, ini satu. Yang kedua, coordinated citation. Nah, ini terjadi kalau peneliti-peneliti mereka membuat grup-grup gitu ya, di mana mereka saling mensitasi satu sama lain. Jadi author 1 sitasi author 2, author 2 sitasi author 3 dan seterusnya. Jadi ini menjadi jejaring. Ya. Nah, jejaring ini sebenarnya bisa dengan mudah ditangkap gitu ya oleh algoritma yang ada di Scopus sendiri. Ketiga, itu citation cartel. Kalau ini ya, bukan hanya group of authors-nya Bapak Ibu, tapi jurnalnya. Ya. Jadi antara satu jurnal sama jurnal lain, mereka saling sitasi. Sehingga terbentuklah jaringan seperti itu. Ya. Dan yang terakhir, ini baru nih Bapak Ibu ya. Semoga setelah ini tidak tiba-tiba menjadi ide bisnis gitu ya, tapi yang terjadi ada jual beli sitasi. Ya. Ini terjadi ketika author itu ya, misalnya dia mau publikasi artikelnya apa gitu ya. Nah, dia menawarkan ke author lain, mau tidak saya sitasi, tapi kamu beli dari saya. Nah, itu citation buying or selling. Ya, jadi memang ini yang kita lihat menjadi pokok dari citation manipulation. Ya. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Waktunya pas 1 jam. Ya, supaya setelah ini kita bisa punya waktu. Tapi Bapak Ibu boleh tanya jawab. Ya. Oke, saya stop sharing dulu. Ya, saya kembalikan ke Budian ya untuk moderator. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Baik, Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, kita langsung saja bisa raise hand. Tapi ini di kolom chat sudah ada satu pertanyaan, Bapak. Dari Bapak Wasis, selamat siang Pak Johan, mohon izin bertanya, saya ingin submit ke jurnal terindeks Scopus terkait analisis perbandingan hukum, bagaimana cara mencari dan memilih jurnal tujuan yang tepat atau sesuai dan efektif. Boleh dibantu dipraktekkan di website Elsevier. Terima kasih. Baik, begitu Pak, bagaimana itu? Ya, oke. Nah, nanti ini yang versi singkatnya dulu ya Pak. Nanti kalau misalnya Bapak mau versi lengkapnya, nanti ada tanggal berapa Bu? 8 ya? Tanggal 8 Bapak, 8 Februari. 8 Maret. 8 Harinya Maret udah lewat Bu. Ya. Maaf Pak. Nanti ada lagi nih Pak ya tanggal 8 Maret ya sama dengan 11 Maret juga itu spesifik membahas tentang bagaimana cari jurnal gitu ya, bagaimana menggunakan Scopus, Science Direct gitu untuk bisa cari jurnal. Nah, kalau secara simpelnya ya Bapak, untuk simpelnya ini memilih dan membandingkan jurnal yang tepat itu ya Bapak bisa pakai gini. Kalau mau publikasinya di Elsevier, itu bisa pakai website kami. Sebentar, ini saya ketik di chatting ya. Nah, itu namanya journalfinder.elsevier.com. Nah, di website ini nanti Bapak perlu mencantumkan judul, abstrak, sama keyword. Ya. Nah, nanti kalau sudah, itu akan ada mesin pencarinya berdasarkan judul, abstrak, dan kata kunci yang Bapak
taruh di websitenya, itu nanti dicarikan beberapa opsi pilihan jurnal yang kurang lebih sesuai dengan data yang Bapak tadi submit gitu. Ya, jadi nanti silakan dicoba ya journalfinder.elsevier.com. Nah, kalau mau yang lebih lengkapnya ikut yang tanggal 8 lagi, Pak. Gitu. Ya. Mungkin lanjut ya Bu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak dari Pak Najib. Bagaimana cara melihat suatu jurnal yang discontinue dan juga jurnal predator? Oke. Nah, kalau itu, ya ini sebenarnya nanti dijawab lagi nih tanggal 8 nih Bapak Ibu. Waduh, ini Bapak harus Ibu pada pakai datang ya Pak ya. lengkapnya Bapak Ibu pakai scopus.com ya. Jadi di scopus.com itu Bapak Ibu kan ada UNS kan ada langganan Scopus ya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu klik saja sources. Jadi di scopus.com itu ada sources. Ini saya praktekkan cepat nih Bapak Ibu ya, gampang. Mau cari yang predator juga gampang. Sebentar ya, ini tak buka dulu scopus.com-nya. Oke, saya share screen ya. Nah, jadi di sini nanti kan Bapak Ibu tinggal pilih sources ya. Sources ini nanti cari jurnal nih intinya. Ya, kita klik. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa pilih jurnal berdasarkan subjek area atau bisa misalnya pakai title ya, judul jurnal gitu. Nah, misal nih Bapak Ibu kita pakai subjek area, lalu katakanlah saya penelitinya economics gitu ya. Nah, saya klik apply. Ini kan nanti muncul nih jurnal-jurnalnya nih Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat informasi lengkap tentang jurnal kalau kita klik nama jurnalnya. Nah, seperti ini. Kalau saya klik ya. Nah, di sini nanti ada informasinya ya dari kapan sampai kapan gitu. Kemudian kalau dia discontinue pasti ada tulisannya coverage discontinued in Scopus. Kalau ini kan tidak ada ya, berarti ini aman. Nah, cara lainnya adalah Bapak Ibu di sini, jadi tetap di bagian jurnal di bagian sources ini ya. Bapak Ibu klik yang ini, download Scopus source list. Ya, ini nanti bentuknya Excel. Bapak Ibu bisa lihat semua list jurnal yang aktif dan discontinued itu ada semua di sini. Ya, jadi cukup di sini saja. Ya, nanti informasinya cukup lengkap kok, dan ini kita update sebulan sekali. Oke, semoga menjawab ya Bapak tadi yang bertanya ya. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Sepertinya masih ada Bu, 1-2 pertanyaan yang Oh bisa. iya, ini dari Muhammad Syauki. Salam, selamat siang Pak Johan. Perkenalkan saya Syauki. Bla bla bla. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan SJRQ1 dengan langkah-langkah yang mudah dipahami? Terima kasih. Cara melakukan SJRQ1. Mungkin cara melihat jurnal Q1 ya. Ya, mungkin maksudnya kuartil 1 melihatnya dari mana aja, gitu ya Pak ya. Ya, ini sama ke Scopus lagi nih Bapak Ibu. Jadi di scopus.com. Oke, nah kita kan tadi klik sources ya. Nah, begitu kita udah di sources, nah kita kan pilih dulu nih subjek areanya apa ya. Nah, kalau sudah pilih subjek areanya, nanti di bawah Bapak Ibu. Nah, di sini sebelah kiri ini ada kuartilnya. Jadi ini first quartile, ini Q1, ini Q2, ini Q3, ini Q4. Jadi nanti tinggal di filter. Misalnya kalau carinya yang Q2, nah ini tinggal diklik, klik apply. Nah, ini berarti yang muncul di sini hanya yang Q2 saja. Gitu. Jadi sebenarnya gampang sekali kok untuk cari ini jurnal ada di Q berapa. Ya. Atau misalnya kalau pakai title, ini contoh lain ya. Misalnya Bapak Ibu sudah tahu mau publikasi di jurnal apa. Kita pilihnya kan title. Kita ketik title-nya di sini. Misalnya The Lancet gitu ya. Nah, ini kita find source. Kita kan dapat ya, ini tadi sepertinya ini pilihannya sebentar. Sebentar ya. Jadi misalnya gini. Kita pilih Lancet ini Global Health misalnya. Oops. Sorry. Lancet Global Health kayaknya belum. Atau ini deh. Maaf ya, saya nggak hafal banyak nama jurnal nih Bapak Ibu. Terlalu banyak. Oke. Ntar deh Bapak Ibu ya.
Ini misalnya random aja ya, kita pilih jurnal ini misalnya ya. Nah, Bagaimana? oke, nah nanti dari sini Bapak Ibu lihat aja di bawah. Ini artinya ini jurnal ada di Q2 nih. Ya, karena ini dia peringkatnya 74 gitu ya. Tuh. Jadi nanti bisa dilihat seperti itu, atau yang tadi kita langsung saja filter yang di sebelah kiri ini. Ya. Oke, siap Bapak. Mungkin sudah jelas. Kemudian karena masih ada beberapa pertanyaan, saya urutkan dari atas, dari Pak Agus Purwanto. Bagaimana strategi agar penulis pemula terhindar dari joki dan paper mill? Apakah ada mekanisme di Scopus untuk mendeteksi paper fake apa pseudoscience dan citation cartel? Bagaimana itu Pak Johan? Oke, kalau untuk mungkin pertanyaan kedua dulu ya, apakah di Oh, iya. Scopus ada mekanisme untuk mendeteksi paper fake atau pseudoscience, citation cartel gitu ya? Nah, kita ada, tapi itu sistemnya papernya publish dulu, Bapak Ibu. Ya, karena kan kita baru tahu kalau ada buktinya ya. Makanya ini yang kadang-kadang jadi dilema juga, karena misal nih kita menemukan bahwa paper ini itu adalah hasil pseudoscience misalnya gitu ya, atau ini hasil citation cartel gitu. Nah, kalau kita temukan berarti paper dan bahkan jurnalnya bisa kita discontinue. Nah, tapi memang dilemanya adalah penulisnya yang akan kena dalam kasus ini, ya kan? Nah, tetapi kita tidak bisa melakukan itu sebelumnya karena kita tidak ada bukti bahwa ini terjadi citation cartel misalnya. Ya. Nah, terus bagaimana caranya untuk bisa menghindari joki dan paper mill? Nah, sebenarnya sih banyak ininya Bapak Ibu, banyak apa ciri-cirinya. Ya, misal nih Bapak Ibu, banyak dosen yang ikut WhatsApp group gitu. Di WhatsApp grupnya banyak yang suka nawarin, ya, mau tidak ini ada paper judulnya apa, tinggal numpang nama satu orang bayar 3 juta misalnya. Ya, ini papernya siap publish. Jadi tinggal numpang nama aja. Itu jelas-jelas itu paper mill. Ya. Jadi kalau kita mengiyakan dan itu akhirnya ketahuan, ya berarti sudah jelas ya itu tidak sesuai dengan etika publikasi. Ya, atau yang jurnal yang menawarkan Bapak Ibu untuk publikasi dengan jurnal kami nanti kita pastikan katakanlah 20 yang pertama kali submit itu pasti terbit. Nah, itu juga sebenarnya tidak baik gitu ya karena itu melanggar etika publikasi. Yang penting intinya adalah kita tahu apa saja ciri-ciri pelanggaran etika publikasi tadi. Ya. Begitu Bapak, ini saya tambah satu pertanyaan terakhir gitu gimana Ya, Pak? boleh Ibu. Oke, dari Pak Budianto, ini terkait dengan predator jurnal, bagaimana awareness universitas terutama prodi dalam menyikapinya? Karena biasanya pengelola prodi yang mewajibkan publikasi kepada mahasiswa terkadang lupa mengupdate untuk atau mungkin kalau tidak ada yang mengingatkan terkait status suatu jurnal, mungkin terlewat begitu saja. Jadi menurut saya masalah predator jurnal ini terkadang sifatnya situasional, bla 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 bla. Itu bagaimana itu Pak? Oke. Nah, ini nanti mungkin kita bisa diskusikan sama UNS juga gitu ya Bapak Ibu, karena ini bocoran sedikit gitu. Ada beberapa kampus-kampus sekarang itu yang bahkan mereka itu secara spesifik menerapkan satu kurikulum, bukan satu subjek, satu course ya penting yang harus diikuti oleh semua orang ya, dosen-dosen dan juga mahasiswa terkait dengan publikasi. Ya, jadi bukan writing itu sudah dilakukan bertahun-tahun gitu ya, tapi spesifik tentang publikasi. Jadi memang kalau kita lakukan workshop seperti ini kan sekarang kan ada 150 orang gitu ya di sini. Nah, betul bisa jadi nanti ada yang lupa, ada yang belum dapat awareness seperti ini. Nah, biasanya memang kita perlu membuat program yang jelas di kampus dan memang harus diwajibkan untuk diikuti. Nah, supaya itu yang menjadikan pemahaman ini itu melekat gitu ya, bahkan ke mahasiswa-mahasiswa baru. Gitu. Nanti mungkin saya bisa komunikasi lebih lanjut ya dengan UNS. Nah, nanti dari Elsevier pasti siap membantu. Oke, baik Bapak. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan, tapi waktunya kayaknya sudah habis nih ya Pak ya. Oke. Bagaimana Pak Johan, mau diteruskan atau enggak ya? Satu pertanyaan mungkin nggak apa-apa Ibu. Boleh. Ya. Saya ke bawah ini ke Mujahidatul Musfirah.
Selamat siang, izin bertanya, jika kita melakukan submit artikel pada jurnal yang terindeks Scopus, apakah artikel tersebut otomatis terindeks? Karena saya sudah pernah melakukan submit bla bla bla, namun artikel saya belum ada dalam akun Scopus saya padahal sudah 6 bulan yang lalu. Terima kasih. Oke, kalau sudah selama ini Bapak Ibu email ke ininya, ke jurnalnya, ya, atau bisa juga ke Scopusnya, ya. Tergantung dari gini. Kalau umumnya ya, memang tidak langsung. Misalnya sudah publikasi di satu jurnal, itu bukan berarti besoknya langsung muncul di Scopus, Bapak Ibu. Ya. Nah, kadang-kadang itu ada waktu, katakanlah 2 minggu setelahnya, ada 1 bulan setelahnya. Gitu. Nah, tapi kalau sudah lewat misalnya 2 bulan belum ada juga di Scopus, nah Bapak Ibu bisa email ke Scopus, ya. Di scopus.com itu kan ada bagian chatting di bawah tuh ya. Nah, itu bisa chatting atau bisa email. Nah, atau bisa juga tanya ke editor jurnalnya. Apakah dia sudah menyampaikan data tersebut ke Scopus. Gitu. Nah, jadi salah satunya, atau Bapak Ibu paralel saja bertanya kedua-duanya. Gitu ya, nanti akan dapat jawaban, ini kenapa status artikelnya. Apakah murni karena human error saja, ya, atau ada hal-hal lain gitu ya. Nah, itu silakan ditanyakan ke Scopus support kita yang ada di scopus.com. Di bagian paling bawah itu ada helpline-nya. Ya. Oke. Oke, Bapak, ini sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan, tapi kalau misalnya nanti pertanyaan ini saya teruskan, nanti mungkin sampai maghrib bisa. Oke, Ya, bagaimana kalau nanti pertanyaan-pertanyaan ini saya atau masih ada pertanyaan nanti bisa dikirim ke email kita, nanti saya teruskan ke Pak Johan, begitu ya Pak ya? ya, betul. Dan nanti juga kan masih ada sesi lagi tanggal Oh 8. iya, iya, Jadi, iya. Ini buat Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, nanti jangan lupa tanggal 8 Maret itu kita juga ada webinar yang tadi disebutkan tentang apa tadi, Scopus Research. Ya, itu using Scopus for Research Analytics. Jadi ya. Bapak Ibu bisa gabung juga ke sana. Mungkin kita akan mengupas lebih jauh tentang bagaimana memanfaatkan Scopus dan juga jurnal-jurnal yang sudah kita langgan, begitu. Nah, sama nanti mungkin terakhir sebelum kita close untuk sertifikat ya Bapak Ibu ya. Kalau izin saya boleh share screen lagi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu butuh sertifikat juga dari Elsevier, ini caranya tinggal ke sini saja. Jadi Bapak Ibu boleh scan QR code ini atau boleh juga link ini, ya, diketik di ininya aja di browsernya. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta mengisi ini dulu, mengisi beberapa pertanyaan survei, ya, hanya 5 atau 6 itu pilihan ganda. Nah, nanti di ujungnya Bapak Ibu perlu mengetik ini kode workshop, ya. Nah, kode workshopnya ini ya huruf kapital semua. Oke. Nah, kalau sudah nanti Bapak Ibu sudah bisa langsung mengunduh sertifikat dengan namanya Bapak Ibu. Ya, jadi yang penting ini dulu ya, diisi post event surveinya, di ujungnya diketik saja kode workshop ini. Gitu. Nah, ini tidak kalau Bapak Ibu mau screenshot silakan gitu ya. Kalau di chatting juga sudah dibantu ya. Ada linknya juga sudah tertera di sana. Nah, nanti kodenya juga ya. Kodenya saya ketikkan NYGTK gitu ya. Oh ya, terima kasih ya sudah mengcopy juga ya. Nah, ini tidak harus sekarang Bapak Ibu ya. Nanti setelah acara ini selesai juga boleh. Ini masih kita buka sampai akhir minggu depan gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang membutuhkan. Oke, mungkin seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ya, Bapak, kita juga terima kasih Pak Johan sudah mengisi acara di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari acara pada siang hari ini. Kemudian jangan lupa untuk ada yang masih bertanya, silahkan ke email ke resources@mail.uns.ac.id. Juga ada info-info bisa dilihat di website Perpus, di library UNS.ac.id, atau di media sosial kita, baik IG maupun YouTube. Begitu, saya Diana Sari sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya lanjutkan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian yang telah memandu jalannya workshop dan juga diskusi hari ini.
Dan tentu saja saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Johanjang yang telah memberikan materinya. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang nih Pak, daging banget gitu. Jadi memang banyak sekali hal yang bisa digali dan diaplikasikan nantinya terkait dengan penerbitan dan penulisan artikel di dalam jurnal begitu. Baik, hadirin yang saya hormati, telah sampailah kita di penghujung acara Writing and Publishing Workshop, mengulas konten dan struktur karya ilmiah, serta praktik publikasi yang baik. Namun, jangan khawatir hadirin, karena kegiatan di UPT Perpustakaan UNS tidak hanya sampai di sini saja, karena masih banyak kegiatan yang dapat hadirin sekalian ikuti ke depannya begitu. Pertama ada di hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 akan diadakan kegiatan Workshop National Public Speaking and Master of Ceremony 2023. Kemudian kedua, hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 akan ada kegiatan Using Scopus for Research Analytic. Memahami pemanfaatan Scopus untuk kebutuhan analisis dokumen, peneliti, dan jurnal secara lengkap yang nantinya juga akan dibersamai dengan Bapak Johanjang begitu. Jadi, terus pantau akun media sosial UPT Perpustakaan UNS, baik di Instagram di @UNSLibrary, supaya tidak tertinggal segala informasi terkait pendaftaran dan lain-lain mengenai seluruh kegiatan yang ada di UPT Perpustakaan UNS. Baiklah hadirin sekalian, saya Pradana Ricardo selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini mohon pamit undur diri, tapi sebelum itu izinkanlah saya untuk berpantun. Pergi ke Bajo dari Kediri, naik bus patas, mogok di jalan. Saya Ricardo pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Johan. Bapak Sampai Ibu ketemu semua. tanggal 8.